Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Agustin, saya dari kelas 6 SIP 4. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori informasi asimetrik. Informasi asimetri adalah keadaan di mana manajemen sebagai pihak yang lebih banyak mengetahui informasi dibandingkan dengan investor atau kreditor. Informasi asimetri ini misalnya terjadi antara investor yang akan melakukan investasi di dalam pasar modal. Investor harus mengetahui saham dengan baik sebelum investor tersebut melakukan investasi. Nah, hal ini membuat investor akan mencari tahu saham dengan lengkap serta tepat untuk perusahaan agar mendapatkan capital gain di masa yang akan datang. Informasi asimetri ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Karena manajemen dan investor atau kreditur merupakan pihak-pihak yang hubungan kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Nah, dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih banyak menguasai informasi. Asimetri ini bisa terjadi karena manajemen adalah pihak yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, dimulai dari perencanaan, menjalankan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan operasional perusahaan dilakukan oleh manajemen. Sedangkan pihak pemegang saham tidak ikut campur di dalamnya, jadi manajemen lebih mengetahui secara detail tentang semua hal yang berkaitan dengan perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham. Biasanya, informasi tentang pasar modal itu sulit untuk didapatkan. Maka, untuk mendapatkan informasi tersebut, investor harus cerdas mencari informasi tersebut, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan gambaran yang tepat. Nah, informasi yang didapatkan akan mengalami perbedaan antara investor dengan agen perusahaan. Nah, perbedaan inilah yang disebut dengan informasi asimetri. Informasi asimetri ini mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Jumlah penelitian mengungkapkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetri. Informasi akuntansi yang berkualitas berguna bagi investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi. Informasi asimetri ini dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kondisi informasi asimetri ini sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapatkan perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambah modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetri juga tercermin melalui variabel independen yaitu asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya,
maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya.